Sabtu 8 Juni 2024 menjadi salah satu hari paling kelam bagi warga Gaza usai Israel melakukan penyerbuan besar-besaran di Nusairat jalur Gaza. Dalam serangan itu, Israel membawa pulang 4 sandera. Sebagai bayarannya, 274 warga sipil dilaporkan tewas dan 698 orang lainnya terluka. Israel pun mendulang berbagai kecaman dari dunia internasional, termasuk sekutunya sendiri, Amerika Serikat. Namun Amerika Serikat dalam konflik Israel-Hamas seringkali menunjukkan ambiguitasnya. Satu sisi, Amerika Serikat mengecam kebrutalan Israel karena serangan mereka memakan korban sipil. Akan tetapi, di lain sisi, negeri Paman Sam justru terus memasok senjata kepada sekutunya itu. Lantas, bagaimana sebenarnya posisi Amerika Serikat dalam konflik Israel-Hamas? Selama ini, Amerika Serikat kerap dilaporkan melibatkan diri dalam perang Israel dan Hamas, baik secara langsung maupun tidak. Namun kali ini mari kita melihat peran Amerika Serikat dalam insiden penyerbuan terbaru di Nusairat pada Sabtu 8 Juni 2024 yang lalu. 3 media besar milik Barat, yaitu CNN, Axios, dan The New York Times, kompak melaporkan keterlibatan Amerika Serikat dalam penyerbuan Israel ke Nusairat. Dalam laporan itu disebutkan bahwa para intelijen Amerika Serikat dan Inggris memasok informasi kepada Israel untuk mendukung penyerbuan Nusairat. Informasi itu didapatkan Departemen Pertahanan dan Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat atau CIA dari pesawat nirawak dan satelit di atas Gaza. Amerika dan Inggris juga turut melakukan penyadapan beragam perangkat komunikasi. Sejak kali pertama perang Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023, Amerika Serikat juga telah menempatkan tim yang membantu Israel melacak lokasi sandera Hamas. Amerika Serikat juga membantu Israel melacak para petinggi Hamas di Gaza. Sejumlah pihak juga menuduh bahwa Amerika Serikat menggunakan dermaga apungnya di Gaza untuk membantu Israel melancarkan operasi militernya di Nusairat. Dugaan itu muncul usai beredar video yang menunjukkan keberadaan aneka kendaraan tempur dan helikopter Israel di dekat dermaga apung yang kemudian diikuti kendaraan pengangkut bantuan kemanusiaan. Meski demikian, dugaan itu kembali dibantah Komando Tengah Amerika Serikat. Di balik peran intelijen Amerika Serikat dalam penyerbuan Nusairat, Washington geram dengan Israel karena serangan IDF memakan korban warga sipil. Amerika Serikat langsung merespons dengan memberi tekanan ke Israel untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap Gaza dan menunjukkan tak memiliki keterlibatan apapun dalam serangan di Nusairat maupun di titik lain di Gaza sebelumnya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller mengkritik serangan IDF tersebut. Tetapi tak ada satupun kalimat yang menyatakan melarang atau upaya menghentikan serangan Israel itu. We've been in contact with the government of Israel about this strike. They have said to us essentially what they have said publicly, which is that, and this is their claim, that they were targeting 20 to 30 members of Hamas and other militant groups, that they used a precision strike to target only one part of the building without hitting areas where civilians were sheltering. At the same time, we've seen the reports on the ground. We've seen the videos from the ground. We've seen the claims that 14 children were killed in this strike. And certainly when you see, if that is accurate, that 14 children were killed, those aren't terrorists. And so the government of Israel has said that they are going to release more information about this strike, including the names of those who died in it. We expect them to be fully transparent in making that information public. Selain memberi tekanan, Amerika Serikat juga kerap menunjukkan kegiatan Menteri Luar Negeri mereka, Antony Blinken, yang berulang kali terbang ke Timur Tengah. Agenda Blinken berkunjung ke negara-negara Liga Arab tak lepas dari upaya Amerika Serikat untuk ambil peran dalam mediasi gencatan senjata.
Tidak jarang, kunjungan Blinken membuahkan hasil dan meredam ketegangan maupun meminimalkan eskalasi konflik Israel dengan Hamas. Akan tetapi, belum ada tanda-tanda kesepakatan gencatan senjata lagi, meski Blinken sudah 8 kali berkunjung ke Timur Tengah selama perang berlangsung. Tak hanya dalam insiden di Nusairat, ambiguitas Amerika Serikat juga terlihat saat Presiden Joe Biden mengusulkan proposal gencatan senjata Israel-Hamas pada 31 Mei 2024. Dalam proposal gencatan senjata itu, Biden mengusulkan dilaksanakannya 3 fase gencatan senjata hingga rekonstruksi besar-besaran di Gaza. Namun, langkah Biden ini dinilai hanya sebatas akrobat politik untuk memperkuat posisinya jelang pemilu Amerika Serikat. Pasalnya, masyarakat di Amerika Serikat memiliki sentimen negatif kepada Biden atas dukungannya terhadap Israel dalam perang di Gaza. Popularitas Biden pun ikut merosot akibat keberpihakannya pada Israel. Untuk itu, banyak pihak menyebut bahwa usulan gencatan senjata itu hanya akal bulus Biden untuk kembali menarik hati publik demi pemilu Amerika Serikat. Pasalnya, dalam 9 sidang Dewan Keamanan PBB, setidaknya Amerika Serikat telah memveto usulan gencatan senjata sebanyak 3 kali. Hamas yang mulanya menyambut positif usulan gencatan senjata Biden itu pun, belakangan menunjukkan keraguan atas ketulusan Biden menawarkan gencatan senjata. Pasalnya, dibanding hanya ikut menyuarakan gencatan senjata, sejumlah pihak menyebut bahwa langkah nyata yang bisa diambil Amerika Serikat adalah dengan menghentikan penyaluran senjata ke Israel.